Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari tanggal 8 Desember 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Tidak bisa kita hidup, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih setia Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan tiap hari, setiap saat. Kita hidup butuh penyertaan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat. Pada malam hari ini saya mau menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 204. Yesus besertamu, Yesus beserta kita semua. Hidup yang penuh dengan tantangan. Rasul Paulus menghadapi tantangan begitu banyak di dalam pelayanan. Tapi untung besar Yesus memberikan kekuatan di dalam pemberitaan Injil Kristus. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Kita serahkan setiap langkah, apa yang kita kerjakan, semua kita bak di dalam doa. Biar penyertaan yang ajaib dari Tuhan menyertai kita selalu. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, balai penjagamu, Tuhan jaga anaknya, amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu. Di bawah naungan kau tetap, Yesus besertamu, amin, haleluya. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, balai penjagamu, Tuhan jaga kita karena Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya, Yesus besertamu, amin, haleluya. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, balai penjagamu, Tuhan Yesus jaga kita semua anak-anak Yesus, amin, haleluya. Apa kau sakit di dalam hatimu, percayalah bahwa Yesus besertamu. Jangan tanggung sengsara lagi, serahkan semua hidupmu padanya, amin, haleluya. Oh Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, balai penjagamu, Tuhan jaga
kita semua anak-anak Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus beserta kita semua. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Haleluya. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, malam ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa dan salahku, sucikanlah hidupku, Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari kami membaca firman-Mu, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya hanya berpusat kepada Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu ya. Sebelum kita berbaring tidur, waktu begitu cepat. Sekarang sudah Minggu tanggal 8 Desember 2024. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Minta maaf. Tuhan berjanji dalam Yesaya 41:10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bakat, akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mohon maaf saudara. Saya ada sedikit batuk dikit nih saudara. Ampun. Sedikit ada batuk saudara ya. Karena terlalu capek sih di dalam lain pekerjaan Tuhan. Ya. Karena saya masih ada di dalam dunia. Diizinkan Tuhan ada sakit. Tapi untung besar. Tetap tidak bisa mempengaruhi cinta saya kepada Tuhan Yesus. Karena kemuliaan yang akan datang jauh lebih mulia dengan apa yang kita alami. Persoalan, pergumulan seberat apapun dibandingkan kemuliaan yang akan datang, gak ada apa-apanya saudara. Allah turut bekerja, biarpun dalam keadaan sakit apapun Bapak yang menghadapi pergumulan, tetap percaya. Ini firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini pegangan Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kita dipanggil sesuai rencana Tuhan. Apapun keadaan pergumulan, seberat apapun, seperti Rasul Paulus nanti kita baca, cintanya Tuhan luar biasa. Dan kita tetap cinta Tuhan Yesus karena Roh Kudus menopang kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, saudara saya mau baca ya.
Filipi pasal 4 ayat 13, Allahku memenuhi. Dia memberi kekuatan. Coba saya membaca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Kita dapat tanggung apapun karena Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca Galatia pasal 2 ayat 1-10. Tuhan telah yang memberikan kekuatan di dalam Rasul Paulus dan berjumpa dengan teman-teman rekan-rekan nasional lain. Sehingga betul eksistensi pelayanan Rasul Paulus diakui oleh teman-teman sama Rasul. Sehingga mereka berjabat tangan penuh dengan sukacita dalam pekerjaan Tuhan. Ini harus ya. Kita sesama hamba Tuhan harus bekerja sama. Bukan untuk gontok-gontok, bukan untuk ribut. Bukan melayan pekerjaan Tuhan, untuk bukan saingan yang negatif. Tapi kita melayan pekerjaan untuk pandang kepada Kristus. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Ya, bukan untuk kepentingan memperkaya diri kita, mencari reputasi nama, popularitas nama, bukan. Cari jiwa-jiwa yang murni, Bapak Ibu, yang murni, bukan cari jiwa untuk cari uang. Jiwa-jiwa untuk dipertanggungjawabkan, untuk diselamatkan, dibimbing supaya menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang pertama kitab Galatia pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa. Titus ini bukan orang Yahudi ya. Titus dari Yunani saudara ya. Jadi semua Rasul Paulus bergandengan tangan dengan teman-teman dari siapapun, yang penting dia cinta Tuhan, melayan pekerjaan Tuhan. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama dan aku adalah seorang Yunani. Nah, dia seorang Yunani, bukan Yahudi, saudara ya. Namun dia tidak dipaksa untuk menyenatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Itu mereka yang menyelundup ke dalam suatu menghadap kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Memang banyak tantangan, saudara. Ya, sebab saudara palsu yang menyusup masuk katanya, ya, seolah-olah seperti mau bekerja sama, tapi justru mereka itu bukan teamwork, tapi justru musuh di dalam selimut. Ini pelayanan Rasul Paulus, pengalaman ya. Oleh itu mari di dalam pelayanan kita jangan disupi oleh mereka yang tidak sehati, tapi mereka adalah hati yang murni, hati yang takut sama Tuhan. Setiap kita takut sama Tuhan, saudara ya. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, diambil nyawa sama Tuhan, ya, nyawa. Ayub 12 ayat 10, nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Makanya saya takut sama Tuhan. Lebih bagus kita punya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hati yang kudus, hati yang sungguh-sungguh tulus. Hati tulus itu diberkati sama Tuhan. Tapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Amin, amin, amin. Tetap Rasul Paulus dapat kekuatan dari Tuhan, tegakkan kebenaran Injil. Tidak mundur, dia bilang maju untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimana juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi biarpun mereka terpandang mungkin hebat ya, tapi Rasul Paulus ada penyertaan Tuhan ya. Tidak peduli, yang penting dia Rasul Paulus diurapi Tuhan, hati yang bersih tulus, tetap memberitakan Injilnya Tuhan. Ini penting sikap hati. Di sini kita bisa belajar, malah kita memiliki sikap hati yang itu pertama, yang benar. Kedua, dengan pimpinan Roh Kudus kita berani memberitakan Injil Kristus, ya, supaya banyak jiwa-jiwa. Tujuannya gampang, nggak mudah, saudara. Tujuannya kita tulus hati, yaitu apa? Keselamatan banyak jiwa. Sebetulnya Yesus turun, itu sederhana kok. Keselamatan jiwa-jiwa. Karena kalau tidak Yesus turun, jiwa-jiwa binasa, saudara. Kita tidak selamat, saudara. Ya, supaya orang bertobat, hidup di dalam kebenaran firman. Itu tujuannya ilahi dari Tuhan Yesus. Supaya hidup baru. Sebab kalau di surga tidak bisa hidup di surga tanpa hidup baru. Tidak bisa hidup di surga dengan gaya-gaya lama. Hidup di dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Tidak bisa. Di luar Yesus banyak manusia masih hidup di dalam kedagingan. Standar firman Allah nggak ada di dalam diri kita. Tapi sejak Yesus turun, standar ilahi itu turun dalam kehidupan kita. Maka pentingnya Rasul Paulus dan kita semua dipakai sama Tuhan supaya kita tetap tegak hidup di dalam kebenaran firman, kebenaran Injil. Dan ketujuh,
Tapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang bersunat. Jadi Paulus memberitakan Injil untuk orang tak bersunat, kalau Petrus kepada orang-orang Yahudi. Saudara, orang bersunat itu Yahudi, ya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka yang tidak bersunat dan mereka kepada orang. Jadi ada dua, ya. Jadi bagi itu pada orang bersunat dan tidak bersunat, ya. Jadi seperti Titus itu yang Yunani itu non Yahudi, saudara, ya. Tapi Titus mau disunat, saudara, karena ini menurut tradisi Yahudi, ya. Jadi firman Allah disampaikan kepada kita juga adalah orang yang tidak bersunat, saudara. Karena kita bukan yang Yahudi, saudara, ya. Ya, jadi oleh itu kita anugerah Tuhan kita melalui Rasul Paulus, melalui Rasul Petrus, kita bisa mengenal kebenaran Injil. Ayat 10 yang terakhir, hanya kami harus tetap mengingat orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Jadi kita harus ingat juga kepada mereka yang di dalam keadaan ekonomi lemah. Kita sebagai anak Tuhan yang diberkati, mari kita juga jangan lupa membantu mereka ekonomi lemah, saudara. Apalagi di saat ini kita di bulan Desember. Mari jemaat yang saya cintai, Bapak Ibu yang sudah diberkati bisa kumpulkan dana untuk membantu mereka-mereka di dalam keadaan ekonomi di gereja kita masing-masing, ya. Membantu hamba Tuhan di daerah, siapapun Bapak Ibu, ya. Selama 1 tahun Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu semua dari Januari sampai Desember. Enggak ada salahnya Bapak Ibu memberi berkat, ya. Ambil bagian. Karena apa yang kita kerjakan dengan kasih, dengan hati yang tulus, itu semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak sia-sia. Yang kita kerjakan sungguh-sungguh tidak sia-sia. Mari kita kerjakan selama kita hidup. Marilah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah tegakkan di dalam firman Tuhan, supaya hidup kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, supaya hidup kita mempersiapkan diri kita berdandan untuk layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus beserta kita semua, manis dan senang lindungannya. Alai menjagamu, Tuhan jaga, amin. Kita semua anak-anak Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sebelum berbalik tidur, berjaga dan berdoa. Dan kita tegak di dalam firman Allah, dalam suasana Natal. Mari kita berbagi kasih. Jangan lupa berbagi kasih. Kita ingat mereka dalam keadaan kekurangan ekonomi lemah. Kita perlu bantu, baik kepada hamba Tuhan, kepada teman-teman saudara kita yang seiman. Kita berbagi kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.